Shalom, damai di hati, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menganugerahkan hari yang baru kepada kita semua. Hari ini tanggal 5 Juni 2023, kita hendak memulaikan segala aktivitas kerja kita di sepanjang hari ini, dan tentunya sebagai orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan, kita akan memulainya dengan doa dan firman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih dan penyayang. Di hari yang baru ini Tuhan, di hari Senin 5 Juni tahun 2023, kami telah dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ya Tuhan, kami sungguh rindu di dalam perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini untuk kami dasarkan kepada firman Tuhan. Kami hendak membaca beberapa ayat di dalam Alkitab. Biarlah kiranya Tuhan, Kau yang akan menolong kami, Kau yang akan memampukan kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa kehendak Tuhan lewat firman yang hendak kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Tetapi ya Tuhan, kami menyadari akan keberadaan kehidupan kami, bahwa banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, kami bermohon Tuhan ampuni kami, Tuhan kasihanilah kami, sehingga kami boleh layak untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami ya Tuhan, inilah kami yang berdoa, kami yang bermohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagian ayat firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan di pagi hari ini, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Saudara-saudara, sahabat renungan harian keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Di sepanjang minggu yang berjalan ini, kita sebagai umat yang percaya, kita dibekali dengan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Tetapi di pagi hari ini, di hari Senin ini, 3 ayat dari dalam kitab Kejadian pasal 8, yaitu pasal 6 sampai dengan ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Hari ini tanggal 5 Juni adalah merupakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tujuannya adalah untuk mengingatkan umat manusia bahwa alam ciptaan Tuhan Allah itu sangat baik. Oleh karena itu, kita harus menjaganya dan kita harus memeliharanya. Merusak alam sama halnya dengan merusak masa depan kehidupan. Kehidupan umat manusia dan makhluk ciptaan yang lain itu sangat bergantung pada alam. Sangat menyedihkan kalau kita tidak memelihara akan alam ciptaan Tuhan itu. Tetapi justru kita merusaknya dengan tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal itu mengecewakan Tuhan Allah sebagai pencipta. Masa depan akan baik bila kita meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga
dan memelihara kelestarian alam di mana kita manusia hidup. Saudara-saudaraku, keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan Allah saat ini berbicara tentang peran burung dalam kehidupan manusia. Banyak makhluk hidup yang diciptakan Tuhan Allah untuk saling menjaga, saling melindungi, melengkapi dan menolong, termasuk di dalamnya berbagai jenis burung. Burung adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan Allah yang hidup di bumi bersama dengan manusia. Keunikan burung adalah ketika mereka dapat mengerti dan melaksanakan apa yang diperintahkan manusia dengan cara berbicara atau bentuk lainnya. Dalam bacaan kita tadi, burung gagak dan burung merpati membantu Nuh, yang secara berkala dilepaskan Nuh untuk melihat apakah air bah telah surut dan kering dari permukaan bumi. Burung gagak dan burung merpati, mereka mendengar dan melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Nuh. Menanti kepulangan burung-burung menunjukkan bahwa Nuh sangat peduli dengan ciptaan Allah lainnya. Gambaran hidup Nuh, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, berhubungan dengan memelihara dan menjaga kelangsungan hidup ciptaan Tuhan Allah. Dan itu juga haruslah tergambar dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen. Kehidupan dalam keluarga antara orang tua dan anak-anak, antara ayah, ibu, dan anak-anak haruslah saling melengkapi, haruslah saling melindungi, saling menjaga satu dengan yang lain. Jauhkan hidup kita dari ucapan, sikap, dan tindakan yang saling merusak, saling menjatuhkan karena keegoisan dan keserakahan. Tetapi hendaknya di dalam kehidupan kita bangun, kita ciptakan perilaku hidup sehat yang menghidupkan saat ini bagi masa depan pribadi dan bagi masa depan keluarga. Mari kita melestarikan alam dan makhluk ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita umat manusia untuk kita jaga dan untuk kita pelihara. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Biarlah ya Tuhan, kami sebagai umat ciptaan-Mu, kami akan hidup berdampingan dengan alam, dengan ciptaan Tuhan lainnya. Biarlah kami akan menjaga, kami akan memelihara, dan kami akan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kami. Karena itu jugalah yang menjadi amanat Tuhan bagi kami. Demikian juga Tuhan, di dalam hidup berkeluarga, kami saling menopang, kami saling mendoakan satu dengan yang lain, dalam persekutuan hidup bersama sebagai satu keluarga. Suami istri, orang tua dan anak-anak, saling mendoakan satu dengan yang lain. Oleh karena itu ya Tuhan, ya Allah kami, ketika kami diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, biarlah juga kami di dalam kehidupan bersama, kami akan menopang satu dengan yang lain. Kami akan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bahkan pada kesempatan ini, hamba berdoa untuk Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru yang kekasih Pendeta Bapak Henry Mekidenga Master Teologi. Tuhan berkati dia dengan kekuatan, dengan kesehatan. Tuhan berkati dia dengan hikmat, bahkan Tuhan juga memberkati keluarga dengan supit. Istri, anak-anak cucu, kaum keluarga yang ada terus diberkati oleh Tuhan.
para pendeta yang ada di jemaat ini. Tuhan memberkati kami semua dalam tugas kerja pelayanan bersama dengan penatua dan diaken yang ada. Bahkan Tuhan pelihara kami semua, seluruh anggota jemaat yang ada, dari kolom 1 sampai dengan kolom 29, juga Tuhan memberkati dan terus menyertai melindungi pemirsa siaran Renungan Harian Keluarga yang disiarkan oleh Jemaat Gemim Bukit Muria Tikalabaru lewat channel YouTube Bukit Muria Tikalabaru. Tuhan memberkati semua kami di sepanjang hari ini dalam tugas kerja kami. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersuka cita Tuhan Engkau tambah-tambahkan sukacita mereka. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami, seluruh keberadaan kehidupan umat-Mu. Kami hanya mau taruh di dalam tangan pengasihan Tuhan, sambil kami terus memohon apa yang kami kerjakan, apa yang kami buat di sepanjang hari ini, dibuat berhasil oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, siaran Renungan Harian Keluarga dari channel YouTube Gemim Bukit Muria Tikalabaru. Kami percaya bahwa kita semua terberkati dengan firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menolong kita semua. Shalom, damai di hati, terpujilah Tuhan Yesus.